The Miracle, episode 97. Test of Faith, ujian keyakinan. Peristiwa luar biasa yang dialami oleh seorang anak manusia diabadikan dalam kitab suci Al-Quran serta kitab Taurat dan Injil. Bagaimana tidak luar biasa seorang manusia mendapat keistimewaan berbicara langsung dengan Sang Pencipta alam semesta. Peristiwa istimewa karena tidak semua nabi mendapat kemuliaan demikian. Hal ini terjadi pada Rasul Allah Musa alaihissalam yang menandai kerasulannya ketika ia dan keluarganya dalam perjalanan ke Mesir dari Madian. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. An-Naml ayat 8. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Naml 9. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul tidak takut di hadapanku. An-Naml 10. Setelah lari dari Mesir karena membunuh seorang secara tidak sengaja, kemudian bermukim di Madian sekitar 10 tahun dan menikah dengan putri Su'aib, serta memiliki anak, Musa dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, di malam hari, ada riwayat yang menyatakan mereka tersesat. Ia melihat cahaya api dari kejauhan. Musa meminta kepada keluarganya untuk istirahat dan menunggu. Mungkin ia akan kembali dengan petunjuk atau membawa api untuk menghangatkan badan. Waktu tiba di tempat yang dituju, saat itulah ia mendengar suara, "Ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Kisah dialog Nabi Musa berdialog dengan Tuhan tidak hanya terdapat dalam surah ini, tetapi juga di surah lain yang saling melengkapi. Ketika tongkat yang ia lemparkan berubah menjadi ular, ia takut dan lari. Larinya Musa melihat ular menampakkan sisi manusiawi si Musa yang juga memiliki rasa takut. Meskipun kita dapat kesan, ia seorang laki-laki kuat yang membuat seseorang mati hanya sekali pukul. Musa diingatkan untuk tidak takut sebagai seorang rasul dan selanjutnya diperintahkan untuk memegang ular itu. Di sini terletak ujian antara realitas sesuai pandangan mata dan keyakinan akan janji Allah. Musa berhasil menundukkan pandangan materialnya dengan mengungguli keyakinan akan janji Allah dengan mengikuti perintah. Dalam kehidupan di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan ujian serupa ini, tergoda oleh pandangan lahiriah atau tidak dengan yakin akan janji Allah. Kenyataannya memang kebanyakan manusia tidak lulus, lebih mementingkan materi ketimbang kepentingan moral atau tuntunan di jalan Allah. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Ia dikisahkan dalam 4 surah, Al-Baqarah, Al-A'raf, Thaha, dan Al-Qasas. Umat beliau, Bani Israel, adalah umat yang paling hebat di zamannya. Mengapa Nabi Musa begitu banyak disebut dalam Al-Quran?
Ini menunjukkan Allah menghendaki kita banyak merenungkan perjalanan hidupnya, mengambil pelajaran tentang bagaimana ujian berat yang dialami Musa, dari mulai menghadapi Fir'aun hingga menghadapi Bani Israel yang keras kepala.